Halo teman-teman Kadedan, kita akan lanjutkan kembali cerita kita. Kita sudah sampai pada part yang ketiga. Buat teman-teman Kadedan yang kemarin masih belum sempat nonton part yang pertama ataupun part yang kedua, silakan teman-teman Kadedan bisa lihat link di atas untuk menyaksikan dua part yang sebelumnya. Oke, mari teman-teman Kadedan, kita akan lanjut pada part yang ketiga. Kita akan lanjutkan kembali kronologi, lanjutkan kembali ceritanya. Dan saat ini Kadedan akan langsung melihat apa yang terjadi setelah masa sunyi, yaitu memasuki masa perjanjian baru. Nah, bicara tentang perjanjian baru teman-teman, ada satu tokoh yang sudah mulai diceritakan, yaitu tokoh yang bernama Herodes. Nah, bicara tentang Herodes, Herodes ini berkuasa kurang lebih mulai tahun 37 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini adalah seorang gubernur Romawi yang pada saat itu dipercaya oleh kaisar, pada saat itu nama kaisarnya adalah Kaisar Agustus, untuk menjadi seperti raja untuk satu wilayah, yaitu Palestina. Karena memang kalau bicara tentang kerajaan Romawi, kerajaannya besar banget, dan Palestina hanya sebagian dari wilayah kekuasaan Kaisar Romawi. Sehingga untuk bisa memimpin satu daerah itu, Kaisar menunjuk semacam ada raja kecil begitu ya, ada gubernur yang memimpin daerah Palestina. Dan pada tahun 37 sebelum Masehi, yang memimpin adalah Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini salah satu tokoh yang sebenarnya cukup baik. Karena kalau misalkan kita melihat, Herodes Agung berperan juga dalam melakukan perluasan bait suci. Herodes Agung membangun ada satu pelataran di mana bait suci itu juga dimungkinkan untuk orang-orang bisa datang, bahkan termasuk untuk orang-orang non-Yahudi. Herodes Agung membantu untuk proses pengembangan bait suci. Jadi buat orang Yahudi, Herodes Agung punya peran di mana bait suci dipercantik, diperbesar, diperluas, sehingga bukan hanya sekadar terawat, tetapi juga ada kesempatan orang-orang non-Yahudi bisa ambil bagian untuk datang ke bait suci. Lalu Herodes Agung juga membangun satu daerah. Kalau kita lihat dalam peta di Alkitab kita ada nama daerahnya itu Kaisarea. Nah, betul, Kaisarea itu adalah satu daerah di pantai, dan itu adalah sebuah pelabuhan yang pada saat itu sengaja dibangun oleh Herodes Agung, dan kota itu dibangun secara khusus untuk menghormati kaisar. Oleh sebab itu nama daerahnya disebut sebagai Kaisarea. Tapi Herodes Agung juga adalah seorang tokoh yang terkenal ambisius. Seorang yang sangat punya mimpi dengan jabatan. Dan dia bukan hanya sekadar ambisius, tapi dia juga punya seperti paranoid. Dia takut kalau jabatannya sebagai seorang raja, sebagai seorang gubernur ternyata diambil oleh orang lain. Sehingga dia adalah orang yang bisa tega untuk menjatuhkan orang yang berpotensi merebut kekuasaannya, termasuk istri dan anak-anaknya. Sehingga Herodes Agung ini juga terkenal sebagai seorang tokoh yang cukup kejam, manakala ada orang-orang yang akan mengusik kekuasaannya. Oleh sebab itu kalau kita ingat peristiwa tentang kelahiran Yesus, di mana Injil Matius, satu-satunya Injil yang menceritakan tentang perjalanan orang Majus itu diceritakan datang dan mengunjungi Herodes dan mengatakan bahwa di mana bayi yang baru lahir itu yang menjadi raja itu, kami mau datang untuk menyembahnya. Maka bisa dibayangkan kalau Herodes Agung merasa sangat-sangat panik, dan juga ia langsung berpikir bagaimana caranya untuk menghabisi bayi Yesus yang baru lahir karena dianggap sebagai ancaman terhadap jabatan politiknya. Jadi dia memang baik, dia membangun bait suci, dia juga mengembangkan kota, tapi juga dia adalah sosok yang sangat arogan, bahkan bisa kejam bagi orang-orang yang dianggap berpotensi mengganggu status atau jabatan politiknya. Nah, bagaimana setelah Herodes Agung wafat? Maka setelah Herodes Agung wafat, kekuasaan di Palestina ini dibagi-bagi. Jadi ada 3 daerah
minimal 3 kelompok daerah yang diberikan kepada 3 orang atau 3 penguasa yang berbeda. Nah, kalau kita urutkan memang ada cukup banyak ya, ada beberapa nama berganti. Tapi paling tidak secara khusus di zaman Yesus, di zaman saat Yesus melakukan karya pelayanannya, maka ada 3 daerah dan ada 3 penguasa. Daerah yang pertama adalah daerah Yudea. Yerusalem termasuk di dalam daerah Yudea. Itu dipercayakan kepada Pontius Pilatus. Jadi ada daerah Yudea, Yerusalem di dalamnya, yang menjadi gubernurnya, menjadi raja daerahnya adalah Pontius Pilatus. Lalu di daerah Galilea dan Perea, teman-teman silahkan cek Alkitab teman-teman, buka bagian paling belakang, ada peta di sana. Teman-teman bisa lihat biasanya pakai huruf besar semua, Galilea dan Perea. Maka yang berkuasa di 2 daerah besar itu adalah Herodes Antipas, atau yang kalau dalam Alkitab kita tetap disebutnya Herodes juga ya. Lalu di provinsi-provinsi lain, ada beberapa nama provinsi yang lain, itu dipimpin oleh Herodes juga, tapi lebih sering dikenal sebagai Filipus II. Herodes Filipus II. Jadi ada Pontius Pilatus, ada Antipas, dan juga Filipus. Pontius Pilatus, Herodes, dan Filipus II. Nah, kakak akan menyampaikan beberapa fakta menarik. Ada cerita-cerita menarik tentang beberapa hal di masa Yesus. Mungkin tidak semuanya, tapi ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah, pada zaman dulu, Romawi itu menjajah. Tapi ketika ia menjajah, pemimpin Romawi berjuang untuk bisa merangkul orang-orang jajahannya. Sehingga ketika Kaisar menempatkan gubernur-gubernur di berbagai daerah, ia menghendaki agar gubernur-gubernur ini bisa menjadi gubernur yang menjaga ketertiban. Maka buat para gubernur yang menjabat di berbagai daerah ini, mereka akan menjadi sangat takut kalau ternyata di daerah di mana dia pimpin terjadi pergolakan. Apalagi sampai terjadi pemberontakan, keributan, dan lain sebagainya. Maka gubernur itu bisa dicap sebagai gubernur yang gagal dalam mengemban tugas untuk menjaga ketertiban di daerah di mana ia berkuasa. Nah, ketika gubernur ini diminta untuk menjaga ketertiban daerah yang dikuasainya, salah satu kebijakan yang juga diambil adalah bagaimana pemimpin Romawi yang ada di daerah-daerah ini tidak ikut campur terhadap hukum-hukum lokal atau adat istiadat atau hukum yang berlaku pada orang-orang jajahannya. Misalkan ketika ada 3 pemimpin tadi di daerah Palestina, mereka diminta untuk bisa menjaga ketertiban di daerah Palestina, dan yang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Maka gubernur-gubernur ini, pemimpin-pemimpin Romawi di daerah ini diminta untuk tidak ikut campur pada urusan-urusan adat istiadat Yahudi, urusan-urusan keagamaan Yahudi, urusan-urusan hukum Yahudi, dan lain sebagainya. Mereka tidak diperkenankan untuk ikut campur. Bahkan mereka diminta untuk bisa menghargai keberadaan hukum-hukum yang berlaku, hukum-hukum yang dipelihara, hukum-hukum yang diyakini oleh orang-orang atau masyarakat jajahan Romawi. Sehingga kalau terjadi kekisruhan dan lain sebagainya, mereka akan dianggap sebagai pemimpin yang gagal, tidak berhasil. Nah, yang menarik adalah hubungan antara Pilatus dan Herodes Antipas ternyata nggak akur. Itu dicatatkan dalam bagian Alkitab kita. Walaupun itu hanya 1 ayat muncul gitu ya. Tapi itu sempat dicatatkan dalam ayat Alkitab kita bahwa hubungan antara Pilatus dengan Herodes Antipas tidak akur. Apa penyebabnya? Maka ada sejarah yang menceritakan bahwa Herodes Antipas pernah dengan sengaja mengata-ngatai gitu ya, melakukan tindakan nyinyir tentang Pilatus. Kenapa? Karena Pilatus waktu itu pernah dianggap sebagai tidak menghargai adat istiadat atau hukum Yahudi yang berlaku. Tadi seperti yang kakak sampaikan, kalau ada pemimpin yang menimbulkan pergolakan karena dianggap tidak menghargai hukum atau adat istiadat atau pemahaman teologis dari bangsa jajahannya, dalam hal ini adalah bangsa Yahudi, maka ini berpotensi disebut sebagai pemimpin yang gagal.
Nah, Pilatus pernah melakukan tindakan memasang perisai dengan wajah atau tulisan kaisar di benteng Antonio di Yerusalem. Padahal kita tahu Yerusalem itu dianggap sebagai kota suci karena ada bait Allah di sana. Nah, ketika tindakan Pilatus ini yang memasang perisai dengan ada tulisan kaisar, itu dianggap sebagai sebuah penodaan terhadap hukum Yahudi, bagian dari ke-10 hukum Taurat, hukum Allah, di mana mengatakan tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun. Jadi buat Pilatus lempeng aja. Dia pengen menghormati kaisar dengan cara memasang perisai-perisai dengan tulisan dan wajah kaisar di benteng Antonio. Tapi itu ternyata melukai perasaan orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi sempat marah dan kemudian menimbulkan ada sikap antipati terhadap Pilatus. Nah, kondisi ini ternyata dimanfaatkan oleh Herodes Antipas yang mau semacam menunjukkan bahwa ini nih gagal dan sebagainya. Sehingga diungkitlah, di blow up lah, seolah-olah Pilatus sengaja memancing emosi dengan tidak mau menghargai budaya Yahudi. Jadi Pilatus dicap sebagai dengan sengaja menciderai perasaan orang-orang Yahudi dengan melakukan sesuatu yang buruk menurut hukum Yahudi. Nah, ini yang pernah terjadi. Jadi seperti ada konflik, ada ketidakakuran antara Pilatus dengan Herodes. Dalam hal ini adalah Herodes Antipas. Lalu hal yang berikutnya, fakta menarik adalah mengenai Herodes Antipas dalam konteks pernikahannya. Kita ingat di part sebelumnya Kak Dedan sudah bilang bahwa Yohanes Pembaptis pernah menjelaskan dengan terang-terangan bahwa ia menentang keras pernikahan antara Herodes Antipas dengan Herodias. Nah, kalau misalkan kita ingat, Yohanes Pembaptis itu kan bagian dari kelompok Esseni yang sangat-sangat kuat, sangat saklek pada prinsip monogami dan juga anti perceraian. Nah, pada saat itu Herodes Antipas itu sebenarnya sudah punya istri. Siapa dia? Yaitu putri dari Raja Aretas IV, yaitu raja dari negeri Nabatea. Teman-teman bisa lihat di peta Alkitab teman-teman, ada daerah yang namanya Nabatea. Nah, daerah Nabatea ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Aretas IV. Dia punya putri dan putrinya itu menikah dengan Herodes Antipas. Banyak orang yang setuju, terutama juga pemerintah Romawi setuju, karena dengan pernikahan dengan putri dari seorang raja di Nabatea, maka sebenarnya itu memperkokoh kekuatan militer, karena berarti tidak akan mungkin lah gitu ya Raja Nabatea akan menyerang mantunya sendiri yang pada saat itu menjadi penguasa di daerah Galilea dan juga Perea, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang baik. Nah, Herodias sendiri sebenarnya pada saat itu sudah menikah dengan Herodes Filipus. Nah, ini berbeda dengan yang di provinsi lain, yaitu Herodes Filipus II. Nah, Herodias itu sudah menikah dengan Herodes Filipus I. Siapa Herodes Filipus itu? Herodes Filipus itu adalah saudaranya Herodes Antipas. Nah, sebenarnya Herodias juga bisa dibilang sebagai saudara-saudara juga. Karena kalau kita lihat sebenarnya Herodes Agung itu punya beberapa istri, dan dari beberapa istri ya punya anak. Herodes Antipas bisa dibilang sebagai saudara tiri dari Herodes Filipus, dan Herodias juga sebenarnya adalah saudaranya juga. Lalu ketika Herodias ini adalah anak yang berasal dari Wangsa. Nah, ini dia ya. Kembali lagi, waktu Makabe kita ingat ada namanya dinasti Hasmonea. Nah, Herodias ini berasal dari dinasti Hasmonea. Apa yang menarik? Herodes Antipas dalam catatan sejarah berkali-kali disebut bahwa Herodes Antipas adalah ahli waris atau yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta dari Herodes Agung. Dialah yang akan menjadi raja, sementara Filipus bukan. Nah, Herodias yang adalah keturunan dari dinasti Hasmonea, dia punya mimpi ketika dulu mereka, dinasti Hasmonea ini pernah berkuasa atas Yahudi karena kemenangan Yudas Makabe dan juga disegani dan lain sebagainya, juga punya ambisi
Ambisinya apa sih? Ya, ia bermimpi bisa menjadi sosok ratu. Dan ketika ia bermimpi menjadi sosok ratu yang berkuasa, ia sadar bahwa suaminya yang dulu, yaitu Herodes Filipus, tidak mungkin bisa memenuhi hasrat berkuasanya. Maka ia memilih untuk bercerai dari Herodes Filipus dan menikah dengan saudaranya, yaitu Herodes Antipas. Inilah yang kemudian ditentang oleh Yohanes Pembaptis, dan tentunya juga ditentang oleh sebagian kelompok Yahudi, terutama kelompok Eseni. Nah, kondisi pernikahan antara Herodes Antipas dengan Herodias dimanfaatkan juga oleh Pontius Pilatus sebagai kartu untuk menyerang balik, karena dianggap bahwa Herodes Antipas melakukan tindakan pernikahan yang menciderai hukum Yahudi. Jadi baik Pontius Pilatus maupun Herodes Antipas ini sebenarnya udah punya sama-sama kartu. Mereka sama-sama nyinyirin bahwa kamu juga ternyata tidak menghargai adat istiadat atau hukum Yahudi. Sebaliknya juga kamu juga menciderai perasaan orang Yahudi dengan melanggar apa yang menjadi hukum keagamaan mereka. Jadi Herodes Antipas dengan Pontius Pilatus tidak akur dan dua-duanya punya kartu. Nah, itu sebuah fakta menarik yang mau Kakak Dedan sampaikan. Fakta menarik berikutnya adalah, teman-teman, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat peta dan juga melihat catatan sejarah pelayanan Yesus, ada hal yang menarik. Bahwa Yesus cenderung seperti orang yang lebih banyak berada di desa dibandingkan di kota. Bahkan wilayah pelayanan Yesus lebih banyak berada di seputaran Danau Galilea, daerah-daerah yang berada di seputaran Danau Galilea. Yesus sendiri jarang ke kota Yerusalem. Dia lebih banyak melayani di daerah Galilea. Tetapi di Galilea sendiri sebenarnya ada dua kota besar, yaitu Seforis dan Tiberias. Kalau Seforis kita perhatikan, rasa-rasanya tidak ada Injil yang menceritakan Yesus masuk kota Seforis dan melayani di sana. Seforis sebagai kota besar pada zaman itu tidak pernah didatangi Yesus. Lalu kota besar kedua yang ada di daerah Galilea yaitu Tiberias. Ini juga menarik, karena kalau teman-teman perhatikan, Injil yang menceritakan Yesus melayani di daerah Tiberias hanya Injil Yohanes. 3 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tidak pernah menceritakan Yesus masuk ke daerah Tiberias. Sehingga kalau kita katakan, ketika Galilea pada zaman Yesus ada 2 kota besar, dan 2 kota besar ini tidak pernah didatangi oleh Yesus, ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa Yesus ini adalah nabi desa. Nabi yang pada saat itu hanya melayani di daerah-daerah kampung, daerah-daerah desa, dan daerah desa yang kecenderungannya adalah orang-orang dalam kategori menengah ke bawah. Oleh sebab itu wajar kalau banyak orang yang mengatakan Yesus ini sebagai sosok kampungan gitu ya. Bahkan ketika mendengar kata Nazaret, stigma yang dicapkan kepada Yesus adalah apakah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret. Bahkan ketika Yesus juga melayani ke berbagai daerah, banyak orang yang akan bilang bahwa ya Yesus datang dari Galilea. Dan ketika dari Galilea, Galilea mana? Dia bukan Seforis, dia bukan Tiberias. Dia lebih banyak berada di kampung-kampung, terutama di sekitaran pinggir pantai Danau Galilea. Nah, apa yang menarik berikutnya? Fakta menarik berikutnya adalah bagaimana kondisi bait Allah pada zaman Yesus. Nah, bait Allah pada zaman Yesus, kalau kita lihat lagi di penjelasan Kadedan di part sebelumnya, ada orang-orang Eseni yang merasa bahwa bait suci itu korup. Nah, apa yang terjadi dengan bait Allah sebenarnya? Maka kalau kita ingat peristiwa Yesus menyucikan bait Allah, di sana diceritakan bahwa bait Allah sudah dipenuhi dengan penukar uang dan juga pedagang hewan kurban. Apa sih kenapa bisa begitu? Maka begini alasannya kira-kira. Pada zaman dulu orang-orang itu kalau berkurban harus binatang yang sempurna, begitu ya, dalam tanda kutip sempurna, tidak ada cacat, tidak dalam kondisi yang sakit dan lain sebagainya. Nah, ketika korban itu harus dalam keadaan sempurna, maka biasanya sebelum binatang-binatang itu akhirnya dikorbankan akan ada dilakukan semacam inspeksi.
dicek dulu, ada screening dulu, kondisinya bagaimana, betul nggak ini binatangnya sempurna, betul nggak ini lolos sertifikasi, begitulah ya. Nah, ketika ternyata dinyatakan lolos, baru bisa dipersembahkan. Tapi ternyata lebih banyak yang nggak lolos dengan berbagai hal. Ya, kita bisa bayangkan, orang-orang itu datang dari berbagai daerah, datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban di Bait Suci. Nah, dalam perjalanan bisa saja ada binatang yang sakit, dalam perjalanan ada saja kejadian-kejadian yang membuat kondisi binatang itu tidak sesempurna seperti yang diharapkan. Sehingga akhirnya daripada orang-orang memilih menanggung resiko dengan banyak bawa binatang, lalu kemudian sampai di Yerusalem tertolak, akhirnya mereka lebih memilih untuk beli saja yang ada. Nah, ketika binatang-binatang itu ternyata tidak lolos seleksi, akhirnya orang-orang harus mengganti binatang yang akan mereka korbankan. Nah, bagaimana caranya? Maka di sekitaran Bait Allah muncullah bisnis penjual hewan kurban, yaitu untuk mereka yang pada saat itu tidak lolos seleksi dan akhirnya mereka harus mengganti hewan kurbannya, dan hewan kurban inilah yang kemudian diperjualbelikan di lingkungan Bait Allah. Akhirnya ya orang-orang akhirnya lebih memilih untuk ya daripada repot, saya nanti repot harus membawa dan ternyata ketika dibawa tidak lolos seleksi, tidak lolos seperti apa yang seharusnya dikorbankan, ya lebih baik saya tinggal datang saja bawa uang dan nanti membeli di penjual hewan kurban yang ada di sekitaran Bait Allah. Tapi bukan cuma itu persoalannya. Bukan hanya bisnis penjual hewan kurban yang marak di lingkungan Bait Suci pada saat itu. Tetapi bagaimana mekanisme jual belinya? Kalau misalkan kita ingat peristiwa di mana Yesus dicobai dengan pertanyaan, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Maka teman-teman kadedan bisa mengingat apa yang diminta oleh Yesus. Yesus meminta tolong berikan koin di mana kita akan membayar pajak kepada Kaisar. Dan lalu Yesus bertanya kan, ada gambar siapa? Ada gambar dan tulisan siapa? Maka orang mengatakan Kaisar. Sama bahwa orang-orang Yahudi tidak diperkenankan melakukan dalam tanda kutip pencemaran Bait Allah dengan membawa barang-barang termasuk mata uang yang di dalamnya terdapat gambar seseorang karena dianggap melanggar perintah nomor 2, yaitu membuat patung yang menyerupai apapun. Sehingga ketika orang-orang itu mau membeli hewan kurban, mau membeli untuk persembahan, orang-orang itu harus menukar uang yang selama ini dipakai untuk transaksi sehari-hari dengan uang yang secara khusus hanya berlaku di Bait Allah. Nah, ini jadi semacam ada penukaran uang supaya mata uang yang dipakai bersesuaian dengan hukum Yahudi dan bisa dipergunakan untuk membeli hewan-hewan kurban. Nah, ini menjadi bisnis kedua yang terdampak pada saat itu. Kenapa? Karena akhirnya wah ini cuan, ini banyak untung nih. Karena ketika apalagi ada peristiwa-peristiwa tertentu seperti hari Paskah misalkan, orang berdatangan dari mana-mana sehingga untuk bisa mempersembahkan nanti kamu harus pakai uang yang bisa dipakai di Bait Suci. Mereka bisa jual mata uang untuk dipergunakan di Bait Suci dengan harga yang mahal. Nah, itulah yang lalu kemudian dianggap sebagai korupnya Bait Allah. Karena lingkungan Bait Allah kemudian menjadi lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang rakus, orang-orang yang tidak lagi mementingkan tentang peribadatan, melainkan orang-orang yang mementingkan bagaimana pencarian materi dan uang. Nah, ini yang kemudian berbahaya dan itulah yang menyebabkan Yesus mengamuk. Yesus menyucikan Bait Allah pada saat itu. Apa yang disucikan? Dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi berfokus pada peribadatan. Sehingga Yesus kan kalau kita ingat
Dengan marah dia mengatakan, ada tertulis bahwa rumahku adalah rumah doa, tapi engkau menjadikannya sebagai sarang penyamun. Maka Yesus mau menggambarkan bahwa kondisi bait suci pada saat itu betul-betul sudah sangat cemar, karena tindakan-tindakan orang-orang yang berada di wilayah bait suci sudah dianggap seperti penyamun yang hanya hidup dengan mencari keuntungan, hidup untuk diri sendiri, untuk pemuasan hasrat dan lain sebagainya. Nah, ada juga fakta yang menarik bahwa berhubungan dengan bait Allah, Pilatus itu punya rencana untuk meminta atau mengambil dana yang ada di bait Allah, karena bait Allah itu cukup kaya ternyata ya. Di bait Allah itu cukup banyak uang, sehingga Pilatus pernah punya keinginan untuk meminta dana yang ada di bait Allah, bukan semuanya, sebagian dana yang ada di bait Allah untuk mendukung proses pembangunan saluran air di daerah Yerusalem. Nah, ini menimbulkan kemarahan buat orang-orang Yahudi karena menganggap bahwa ini kan dana bait Allah, ini dana untuk melakukan berbagai ritus peribadatan, ini milik Tuhan. Kenapa mau diambil oleh orang-orang Romawi dalam hal ini untuk keperluan pemerintah Romawi? Sehingga di situ membuat citra Pilatus menjadi lebih buruk lagi. Pilatus menjadi lebih buruk lagi sehingga apapun yang pada saat itu dilakukan Pilatus dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak masyarakat Yahudi. Sehingga sebenarnya dalam banyak catatan, Pilatus berupaya untuk memulihkan citra dirinya. Pilatus berjuang untuk bisa diterima oleh masyarakat Yahudi. Balik lagi, karena kebijakan pada saat itu kalau ada gubernur yang membuat gejolak di wilayah kekuasaannya, dianggap sebagai gubernur yang gagal. Maka Pontius Pilatus juga sama, berjuang untuk bisa memulihkan nama baiknya. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus dituntut untuk disalibkan, Pilatus mengabulkan. Salah satunya juga adalah bagaimana Pilatus ingin memulihkan citranya dengan memenuhi apa yang menjadi kehendak rakyat Yahudi di wilayah kekuasaannya. Oke teman-teman kalian, sampai sini dulu cerita kita, paling tidak 3 part ini mudah-mudahan menjadi teman refleksi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di dalam vlog lainnya. Tuhan memberkati.